Shalom semuanya. Shalom. Di Tuhan saya bersyukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus tentunya yang pertama berikan kesempatan dan waktu pagi hari ini kembali diberikan kepercayaan untuk memberitakan firman Tuhan untuk kesekian kalinya di jemaat GBI Kanjeng. Terakhir saya melayani kalau nggak salah di sebuah rumah bukan itu, di rumah terakhir. Mungkin 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu, ya. Baru hari ini kembali diberikan kesempatan untuk melayani. Terima kasih Bapak Pendeta Henry yang masih diberikan kesempatan buat saya untuk melayani. Ya, saya senang sekali kalau diberikan kepercayaan melayani. Ya, karena kita sebagai hamba. Kalau Tuhan kasih, Tuhan berikan kita talenta apapun saya katakan, ya, untuk melayani Dia. Saya kasih jangan kita merasa rendah atau tidak bisa, ya. Kita harus meraih, harus angkat, ya, talenta yang Tuhan berikan. Jangan kita merasa tidak bisa. Apalagi kalau suruh berdoa, Bapak Ibu. Ada jemaat yang sudah lama begitu suruh berdoa, aduh nggak bisa berdoa. Waduh, ya. Bagaimana nggak bisa? Berdoa nggak bisa. Padahal doa itu merupakan satu hubungan pribadi, ya, kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita disuruh berdoa, kapanpun jangan merasa tidak takut. Itu satu pelayanan, amin. Ya, seperti tadi WL, pimpin pujian, talentanya pimpin pujian, ya. Hamba-hamba Tuhan, talentanya melayani, firman Tuhan melayani. Ya. Saya nggak punya pendidikan tinggi sebenarnya, nggak punya, tapi saya mau melayani Tuhan. Ya. Pendidikan saya cuma S2 apa? SD dan SMP. SMP juga nggak tamat Bapak Ibu, ya. SMP juga nggak tamat. Cuma waktu ibadah sejak saya masih muda, remaja, pemuda, ya. Ya, saya suka nyanyi, ikut nyanyi. Akhirnya saya belajar pimpin pujian. Ya, walaupun pertama mimpin di mimbar, itu sangat gemetar. Saya aja begini. Enggak, orang melayani takut. Tapi kalau kita mau, terus ke depannya akan menjadi lancar, amin. Ya. Saya bisa nyanyi, saya bisa WM, tapi saya nggak ngerti dong. Coba saya nggak tahu, nggak bisa. Ya, cuma saya spontan aja. Kalau hati kita rindu melayani, maka Roh Kudus yang memampukan kita untuk bisa melayani apapun talenta kita, amin. Khotbah, saya nggak ngajar teologi, ya, di sekolah kita Tuhan. Coba saya setiap ada hamba Tuhan yang khotbah, seperti tadi saya bagikan, semua dapat kertas lembaran, ya, semua dapat. Nah ini satu contoh buat kita belajar. Jadi kalau kita mendengar khotbah, sebaiknya bawa pensil, bawa kertas. Saya dulu begitu, saya catat. Ada khotbah di TV, dengerin secara. Lalu belajar. Ya. Ada disuruh tugas untuk khotbah di kebaktian rumah tangga, bisa. Mau layani, walaupun dia pertama-tama ya biasa orang pertama melayani belum langsung lancar, amin. Tapi kalau kita mau, Roh Kudus minta kita bantu untuk kita pelayanan kita percaya pelayanan kita akan lancar, amin. Itu saudara. Jadi melayani Tuhan itu betul-betul dengan hati yang terbuka, maka Roh Kudus senantiasa bekerja dan melakukan apa yang menjadi Tuhan, yang tidak bisa menjadi Musa waktu dipanggil oleh Tuhan, ya, itu menjadi hambanya. Musa berkata, Tuhan, aku nggak cakap, nggak bisa ngomong. Nggak pandai bicara, mana bisa melayani? Ya umat Israel yang begitu banyak, memimpin umat Israel. Kasih aja sama Harun. Tidak, kamu bisa. Saya yang akan merupakan kamu untuk ya dipakai. Akhirnya bisa dipakai oleh Tuhan. Itu cerita permukaan. Ini nggak ada hubungannya dengan firman Tuhan, ya. Jadi tentang pelayanan Tuhan. Baiklah, pagi hari ini saya rindu, ya, kita sharing bersama dengan firman Tuhan. Minggu-minggu ini, bulan-bulan ini beberapa kali saya
sama, temanya sama. Nah, cuma, ya. Yaitu tentang apa? Tentang kasih. Oke? Nah, ya. Pembacaan pertama coba. Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Perhatikan Bapak Ibu. Kalau kita baca kitab, jangan salah baca, tapi perhatikan apa isinya, apa yang dimaksud, apa yang dimaksud. Aku memberikan berita baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu kalau kamu saling mengasihi. Perhatikan saudara. Yang pertama tadi, aku memberikan berita baru. Kalau berita itu harus dilaksanakan kan? Harus berita itu. Jadi betapa penting berita itu. Apa beritanya? Ya, supaya kamu saling mengasihi. Pertanyaannya saat ini, kita sudahkah saling mengasihi? Karena perintah. Sebab apa di bawahnya? Kalau kamu tidak mengasihi tidak melakukan perintahnya, kalau kamu melakukan apa yang Tuhan mau, bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu kalau kamu mengasihi. Kita menjadi murid-murid Allah kalau kita mengasihi. Tapi kalau kita tidak mengasihi, apa sebaliknya? Jadi murid nggak? Nah ya. Oleh sebab itu saya kasih betapa penting kasih itu dalam kehidupan kita. Harus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ya. Kasih itu karena satu perintah. Kalau perintah itu tidak kita lakukan, kita bukan muridnya Tuhan Yesus, bukan anak-anaknya Allah. Berarti anaknya siapa Bapak Ibu? Jawab sendiri ya. Kalau kita bukan anak Allah, anak siapa? Ya, kalau bahasa manusia mungkin anak dunia. Kalau bahasa kasarnya anak iblis ya. Ya, dipahami ya. Ya, kelihatannya simpel. Ya, ini perintah baru. Firman ini ditulis beberapa ribu tahun yang lalu, tapi kenapa ditulisnya? Memberikan perintah baru. Jadi artinya perintah ini kekal, selalu baru dan tidak ada batasnya. Amin. Ya, perhatikan saudara. Ya, jadi kalau kita baca, kita harus ngerti, kita dalami. Waktu saya pertama baca itu juga saya terus saya berulang, apa maksudnya? Apa maksudnya? Ya, ini yang Tuhan mau. Ya, jadi kita harus belajar melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu mengasihi, ya, saling mengasihi. Lalu bagaimana kita bisa mempraktekkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita? Ya, sebelum itu coba kita baca dalam tetap 1 Korintus 13. Coba 1 Korintus 13 1 sampai dengan 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan roh yang berkumandang dan canang yang gemericik. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedah. Melalui pembacaan ini, Bapak Ibu, terima kasih Tuhan. Jadi betapa penting kasih ini. Kita bacakan. Sekalipun kita dapat bahasa, mempunyai bahasa, mungkin bahasa malaikat, bahasa manusia yang sempurna, kalau tidak punya kasih, ada artinya. Ya, saya kasih. Sekalipun tadi, apa katakan? Mempunyai karunia untuk bernubuat, mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan,
Kalau tidak punya kasih, tidak ada guna. Bahkan waktu saya baca ini, yang terakhir, ya. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak memiliki kasih, aku sama sekali tidak. Waktu saya baca ini saya kaget juga. Sekalipun kita punya iman yang sempurna, wah luar biasa. Iman yang sempurna itu kan udah sangat levelnya sangat tinggi. Betul Bapak Ibu? Tapi dikatakan kalau kita tidak punya kasih, itu gak ada gunanya. Jadi level kasih itu lebih tinggi daripada iman. Kita harus mengerti soal kasih. Betul? Ya. Jadi kita harus baca juga. Sekalipun punya iman yang sempurna, tapi kalau tidak punya kasih itu gak ada artinya. Oleh sebab itu, bagaimana kita mempraktekkan kasih di dalam kehidupan kita? Karena kasih yang begitu penting, kasih yang levelnya sangat tinggi itu lebih daripada iman. Bagaimana kita mempraktekkan kasih supaya kasih itu menjadi bagian dalam kehidupan kita, supaya kita bisa disebut murid-murid Kristus. Karena apa? Karena kita kalau mengasihi kita sebagai murid Kristus. Tapi kalau kita tidak mengasihi, kita bukan murid Kristus. Betul Bapak Ibu? Coba lihat, kita lanjutkan dalam ayat 13, ayat yang 1 Korintus 13 ayat yang 13. Coba di sini, coba lihat. 1 Korintus 13 ayat 13. Sini ada ya. Ya, demikianlah tiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya iman, pengharapan, kasih. Tadi saya sudah katakan, iman, bahkan iman yang sempurna, tanpa kasih itu sia-sia. Jadi kasih kata luar biasa. Lalu pertanyaannya soal kasih, bagaimana kita bisa mempraktekkan kasih itu dalam kehidupan kita? Kita belajar mempraktekkan kasih itu dalam kehidupan kita. Kita baca 1 Korintus 13, kita lanjutkan 1 Korintus 13 ayat yang 4 sampai dengan 6. Kalau tadi 1 sampai dengan 3 kita lanjutkan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak melipat kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Nah, ini beberapa hal yang kita baca tadi, kita harus renungkan, kita harus introspeksi. Apakah kita sudah melakukan apa yang difirmankan melalui 1 Korintus 13 ayat 4-5, bahwa kasih itu sabar. Pagi ini kita introspeksi, sudahkah kita menjadi orang yang sabar? Sabar itu penting, saudara. Sabar itu tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah dan selalu sabar. Kalau ada masalah, sabar. Penting, saudara. Itu harus menjadi bagian dari kehidupan kita. Yang kedua, harus murah hati. Murah hati itu apa? Ya, punya jiwa sosial, murah hati. Ya, sekeliling kita, firman Tuhan berkata, ya, kalau kita mau menolong, yang terutama saudara seiman yang paling dekat. Kita harus murah hati sama saudara. Kalau Tuhan berkati kita, ada berkat punya saudara kita, saudara seiman kita yang butuh pertolongan kita. Jangan istilahnya disuruh dulu baru kita memberi bantuan. Orang yang murah hati itu tergerak hatinya saat orang sedang susah, sedang membutuhkan pertolongan kita. Kita langsung bergerak. Itu murah hati. Ya. Kita belajar menjadi orang yang murah hati, tidak mudah cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Jangan jadi orang tinggi hati, sombong sebenarnya. Ada banyak orang waktu hidupnya susah, ya biasa-biasa.
ke gereja setia, doa pagi setia, gak pernah bolos, berdoa kepada Tuhan. Tuhan berkati saya. Yang bekerja berkati pekerjaan, yang usaha waktu dia diberkati luar biasa, dia lupa. Tadinya dia menjadi orang yang sederhana, tapi orang yang sopan. Tapi begitu diberkati, dia menjadi orang yang sombong, tinggi hati. Bahkan yang paling parah, dia diberkati jadi orang yang pelit. Itu bahaya sebenarnya. Bahaya. Karena banyak orang begitu. Ya, waktu diberkati dari kecil, waktu bekerja gaji 3 juta, Tuhan bilang engkau harus memberikan persepuluhan untuk pekerjaan Tuhan, 10%. 3 juta berapa? 300. Setia, terus setia, diberkati, jadi manajer, jadi pimpinan perusahaan, gajinya 15 juta. Jadi berapa? 1 juta. Terus naik 30 juta. Sebulan apa? 3 juta. Gaji kedudukan dan tinggi, kebutuhan banyak. Udah punya rumah, udah punya ini, wah. Pasti gaji tinggi, perpuluhan 3 juta, mikir-mikir, sayang. Saya harus cuci rumah, harus cuci mobil, wah tidak dikurangi. Yang harus saya kasih pekerjaan 3 juta, kasih sejuta. Ya, bahaya sih. Ada kesaksian benar ya. Begitu dia diberkati dia lupa diri. Yang paling parah dia lupa pulang rumah. Istrinya datang pendeta nangis. Kalau doakan suami saya pernah pulang. Mana aja, nggak tahu yang lain kan tidak. Istrinya nangis sebentar. Lalu pendeta itu mendoakan istri. Tuhan, kalau dulu suaminya diberkati dengan limpahnya, dari kecil menjadi besar, sekarang Tuhan tolong ambil semua berkat dari kecil lagi, supaya dia setia begitu. Lebih baik jadi orang kecil setia ke gereja hidup damai daripada hidup berkelimpahan tapi hidup secara dunia. Amin, Bapak Ibu. Ya. Ada di Mazmur kalau salah lebih baik makan apa? Artinya makan sederhana, ya, tapi dengan nikmat, dengan cepat syukur daripada makan enak, tapi tidak membawa sukacita. Jadi jadilah kita menjadi orang yang murah hati, tidak sombong, tidak melakukan tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak memarah, tidak menyimpan kesalahan, dan tidak bersukacita karena ketidakadilan. So kasih ada kesaksian saya. Tidak bersukacita karena ketidakadilan. Bapak Ibu saya percaya semua orang yang dewasa pernah melihat sesuatu yang tidak adil. Jangan diam aja saja. Masa bodoh itu bukan urusan gue. Ya. Satu ketika di Pemanukan ada undangan saya dari Kapolsek, ada pertemuan perkenalan Kapolres yang baru. Kapolres yang baru masih muda. Begitu Kapolres sudah menyampaikan pidatonya, lalu tibalah MC-nya, Bapak Ibu, tokoh-tokoh masyarakat, siapa yang mau mengeluarkan benar-benarnya, menyampaikan pesannya, ya silakan. Kalau saya orangnya selalu mau memberikan masukan-masukan yang terbaik. Saya naik, saya bilang pertama-tama kita bersyukur bahwa Kabupaten Subang khususnya dan sekitarnya sudah masuk era industri, banyak pabrik-pabrik. Dengan adanya pabrik itu menjangkau guru-guru tenaga kerja dari seluruh pelosok desa, termasuk para Pemanukan banyak yang ada di Tekno. Itu kan pertumbuhan ekonominya bagus, betul? Saya bersyukur. Tapi yang sangat saya sayangkan orang yang mau bekerja di pabrik harus ada uang 4 juta 5 juta, betul kan? Orang mau bekerja itu kan nggak punya uang. Kenapa saya ngomong begitu? Karena saya punya toko, saya punya karyawan saya suka pinjam sama saya. Anaknya mau kerja, pinjam uang, itu kan bisa nyata. Saya lapor maksudnya Kapolres yang baru supaya tahu gitu. Kenapa nggak diberantas dengan begitu? Jadi saya ngomong secara tidak langsung. Ini kan ketidakadilan. Orang mau kerja, pinjam duit dulu. Tapi
Tapi yang lucu Bapak Ibu, begitu saya ngomong begitu, saya dekat sama Kapolres. Tunggu dulu Bapak aja. Ini forumnya forum perkenalan. Wah, tak saya. Kalau begitu enggak terkenal. Saya minta maaf. Kalau ini bukan forumnya, langsung aja. Jadi kenapa begitu tersinggung Pak Polres? Kan aneh kan? Aneh tapi ada apa? Ada udang di balik batu. Bayangkan berapa puluh ribu ekor. Saya coba itu, wah itu ratusan juta miliar. Gede sekali. Uangnya untuk siapa? Saya bilang. Ada SM, Karang Taruna, siapapun itu terpung. Jadi, saya sudah sampaikan yang penting dia lakukan atau tidak tanggung jawab. Jadi ketidakadilan yang kita lihat kita harus berdoa. Saran saya sayangkan waktu saya bicara begitu, waktu Kapolres menyetop saya, harusnya ada orang-orang yang lebih tua, yang senior, tokoh masyarakat, harusnya bela saya. Kenapa Bapak Kapolres nyetop Pak itu kan masukan yang lain, itu kan? Kalau ada orang berkata begitu, saya yakin percaya Kapolres bukannya merah. Tapi saya orang-orang pada pengecut gitu, pada diam benar. Dan takut saya orang yang selalu kritis. Kalau ada perkenalan, sampaikan, terima. Jadi saudara kasih tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Jadi saudara kasih bagaimana kita harus bisa melakukan semua itu dalam kehidupan kita. Kita mempunyai kesabaran, murah hati dan lain sebagainya. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Coba saja. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akalmu itu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Untuk kita bisa melakukan hal-hal seperti tadi, murah hati, sabar, ya, maka kita harus mengasihi siapa? Tuhan. Kasihlah Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap akalmu, dengan semua yang ada pada kita. Itu hukum yang utama dan pertama. Yang kedua, ini mungkin berat yang kedua ya. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Gak ada orang yang tidak mengasihi dirinya. Betul? Betul? Kalau luka sedikit aja langsung diobati. Sakit ke dokter. Kasih. Tapi bisakah kita mengasihi orang lain seperti diri sendiri? Ya, memperhatikan orang yang sedang susah, sedang membutuhkan pertolongan kita, tapi kita diam saja. Itu berarti tidak mengasihi sesama. Memperhatikan sesama. Karena banyak orang yang disebut orang Kristen, tapi itu masa bodoh, masa bodoh pusing amat, itu urusan dia. Ada banyak orang Kristen hidupnya tidak mau bergaul. Ada satu keluarga, cepat gitu. Saya lihat karakter orang ini gak mau pusing, gak mau bergaul. Ya, dan saya intinya orang ini pelit. Kalau orang yang gak mau gaul sama yang lain, cepat sekali. Maaf ya, saya kira di sini gak ada. Dan baru kata itu diberkati luar biasa. Kita sudah tahu. Waktu rumah tangga nggak sudah ada. Ada orang meninggal nggak sudah ada. Kawinan nggak sudah ada. Bagaimana sih? Buat orang bikin masuk surga. Hah? Ya sih. Orang bikin orang pelit masuk surga. Kita harus menyadari kalau kita diberkati semua karena, dan kalau Tuhan berkati kita, kita harus menjadi berkat bagi banyak. Itu artinya kasih Kristus nyata dan hidup. Kalau kita bilang kita mengasihi Allah dengan segenap hati, mana buktinya? Buktinya kita mengasihi sesama dengan sepenuh hati seperti diri sendiri. Kenapa? Kita harus sadar bahwa yang lebih dulu mengasihi kita siapa? Yesus. Ya, Yohanes 3:16 kata, karena demikian Allah mengasihi isinya sehingga dia mengaruniakan putranya. Setiap orang yang percaya tidak binasa,
melainkan oleh. Begitu besar kasih Allah. Dia dulu yang sudah mengasihi kita. Dia yang turun meninggalkan tahta kemuliaan hanya untuk menebus kita. Lalu apa yang dapat kita berikan untuk membalas itu? Kita berikan yang terbaik. Amin. Mari kita lihat semua. Mengasihi. Biarlah pujian ini menjadi bagian ya janji kita pada Tuhan. Mengasihi lebih sungguh, amin. Melayani lebih sungguh. Saya belajar terus untuk lebih mengasihi, melayani. Kalau ada orang ya undang saya di mana pun berada, saya berangkat. Melayani saya belum kontak, saya masih seorang pengusaha. Mana pun saya berada, saya mau melihat, saya melihat. Karena itu yang Tuhan mau melakukan kita senantiasa melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Perhatikan Bapak Ibu, firman yang ada. Dalam kasih ada pengharapan, dalam kasih ada kelembutan, dalam kasih ada pengampunan. Kasih tidak menuntut, kasih tidak menghakimi, kasih tidak mementingkan diri sendiri. Kasih memiliki tangan untuk menolong dan berkorban bagi orang lain. Kasih memiliki kaki untuk menopang orang yang lemah. Kasih memiliki mata untuk melihat kesetaraan dan kebutuhan di sekeliling kita. Ya, saudara. Kalau kita sudah memiliki kasih, kita punya pengharapan senantiasa. Firman Tuhan berkata pengharapan kepada Yesus tidak pernah. Jangan pernah berharap pada manusia, ya, orang yang terdekat bahkan sangat diri saudara. Saya banyak kekecewaan pada saudara-saudara saya. Kalau saya orang yang saudara-saudara saya, orang yang terdekat. Tapi mereka istilahnya melihat saudara sendiri itu sangat hitung-hitungan. Pinjam uang aja pakai bunga. Sudah diberkati. Kecewa. Tapi lucunya pinjam uang sama langganan sama orang lain bukan saudara, malah lebih enak, bunganya lebih murah. Jadi sangat kadang-kadang mengharapkan pada manusia itu. Kok seringkali kita kecewa. Tapi kalau kita berharap pada Tuhan, Tuhan tidak pernah taruh pengharapan kita pada Tuhan. Apapun yang kita alami hari ini. Karena kalau kasih Tuhan itu besar, mau datang, mau bangkit, apalagi apa yang kita minta dari Tuhan. Nyawa kita ada diselamatkan. Ya. Dunia dengan segala isinya tidak ada artinya dari keselamatan.
Firman Tuhan berkata, apalah gunanya kamu memperoleh isi dunia, tapi jiwamu? Kalau jiwa kita sudah diselamatkan, kita kandungkan hidup kita dari Tuhan. Apa masalah kita hari-hari ini? Setiap orang punya masalah, tantangan beban hidup. Amin. Tapi kita harus hadapi tantangan bersama Tuhan. Dengan yakin pengharapan kita pada Tuhan tidak pernah kecewa. Amin. Pengharapan saya pada Tuhan tidak pernah kecewa. Walaupun saya menghadapi berbagai cobaan-cobaan yang luar biasa. Ya. Kadang-kadang hidup ini kadang-kadang penuh dengan pertanyaan. Sudah melayani, sudah setia, tapi kadang-kadang pertanyaannya, Tuhan izinkan sesuatu terjadi, kecelakaan terjadi, membuat kita susah. Mungkin saya pernah bersaksi. Usaha saya puluhan tahun dalam seketika habis karena kebakaran. Habis tahun 2003. Lebih 1 kali. Habis. Tapi puji Tuhan karena saya sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, kasih firman. Firman Tuhan berkata, ucapkan syukur dalam segala perkara. Amin. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang berhasil. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, bukan waktu kita sekarang. Dicukupi sehat, segala sesuatu waktu saya mengalami sesuatu itu. Allah turut bekerja. Saya ambil untuk mendatangkan kebaikan, karena kebaikan itu saya. Allah menuntut kita untuk tetap setia di tengah-tengah kesusahan, penderitaan. Apakah kita tetap mengandalkan bersyukur? Saya berdoa kepada Tuhan, kita kekuatan saya, kekuatan untuk menghadapi cobaan yang Tuhan izinkan. Cobaan itu Tuhan izinkan, bukan cobaan dari Tuhan. Salah. Seringkali saya bicara begini. Kalau saudara Bapak Ibu bicara, oh, kenapa Tuhan kasih cobaan itu berat? Enggak sanggup. Salah. Cobaan bukan dari Tuhan. Ayub dicoba itu oleh siapa? Oleh iblis. Tapi iblis kan bertanya sama Tuhan. Kasih dia sama saya. Silakan, tapi jangan ambil nyawa. Ayub dicoba luar biasa, menderita luar biasa. Jadi kalau kita menghadapi cobaan seberat apapun, coba baca Ayub, gak ada apa-apa. Penderitaan kita gak ada apa-apa. Saya waktu kebakaran saya masih punya rumah, saya masih punya anak, istri. Tapi Ayub anaknya diambil semua, harta bendanya habis semua. Tapi Ayub setia luar biasa. Nah, Tuhan ganti dengan berlipat. Itulah yang Tuhan mau lakukan. Pengharapan kita sangat biasa. Amin. Saya rindu dengan doa seperti pengharapan hanya. Yeah.
Tuhan kita. Kalau kita tetap percaya Tuhan yang memampukan kita, yang memberikan kekuatan, yang memampukan kita untuk terus dapat bertahan. Amin. Jangan jadi anak Tuhan yang kalah. Ya. Power dari Tuhan. Semangat. Umur saya sekarang udah 69. Ya, 69. Saya masih semangat. Masih bisa bawa mobil. Uang masih lalu. Tiap pagi saya jalan pagi. Setengah jam sampai 1 jam. Bapak Ibu harus ada olahraga supaya sehat. Betul? Ya. Iya. Jangan mau makan enak, duduk diam enak. Akhirnya perutnya nambung, lama-lama jadi gendut. Iya, terima kasih. Sehat. Puji Tuhan saudara. Jarang sakit. Dua perbuatan hati yang gembira adalah hati saya gembira. Apa nggak punya masalah? Punya. Gak punya utang? Punya. Utang saya banyak Bapak Ibu. Masih M. Gak mau saya. Saya masih buka toko. Masih bisa bayar dulu. Bisa kaya. Tapi saya yakin suatu saat Tuhan bebaskan saya. Amin. Harapan saya. Berapa tahun saya berharap? Udah puluhan tahun. Apa saya kecewa sama Tuhan? Enggak. Waktu Tuhan, waktu yang tanya, waktu untuk menjawab doa kita. Ya, jangan dulu Tuhan. Baru doanya sebulan dan jawabannya udah, wah kecewa. Puluhan tahun Bapak Ibu. Apa saya nggak rindu bebas utang? Rindu. Saya doa mau kasih kebakaran. Coba kalau imannya nggak kuat, udah pergi ke Gunung Kawi saya. Tahu Gunung Kawi? Tempat puncak supaya cepat kaya. Kecewa sama Tuhan, karena nggak kasih kaya saya, malah habis saya dibakar. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih iman. Amin. Firman Tuhan berkata iman tanpa perbuatan, hakikat nama, sebab iman itu berarti. Gak jadi orang Kristen KTP. Kau percaya Yesus, percaya. Pernah mengalami mujizat? Bangun. Setiap anak Tuhan pasti mengalami mujizat. Amin. Alami itu anak Tuhan yang hidup. Iman yang hidup. Jangan jadi orang Kristen yang pasif. Ke gerejanya, doanya, setia. Tapi mengalami hal-hal yang luar biasa. Alami itu. Begitu kita alami luar biasa kalau itu. Itulah Tuhan kita. Tidak pernah mengecewakan. Ya, saya kasih. Mari kita lanjutkan. Yohanes 15 ayat 12. Ya. Kembali ini satu perintah. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi. Perintah supaya kamu saling mengasihi. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dengan memberi hormat. Ini perintah juga. Hendaklah kamu saling mengasihi. Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Hidup di dalam kasih. Terus proses tersebut. Dan yang terakhir 1 Yohanes 2 ayat 10. Barang siapa mengasihi saudaranya, dia tetap berada di dalam terang, dan di dalamnya tidak ada. Barang siapa mengasihi saudara. Dan kalau kita tidak mengasihi saudara kita, kita hidup di dalam kegelapan. Sesuatu kasih hilang sesama kita seperti diri. Dari saat ini kita belajar lebih mengasihi. Apakah kita mengasihi saudara seiman aja? Jelas. Orang tetangga kita, sekeliling kita butuh. Setiap sore saya kalau habis makan ada sayur banyak lebih, nasi lebih, saya kukusin. Jadi karena tetangga kita ada yang istilahnya nggak punya apa, saya kukusin ke stereo, saya kasih.
Aku dia satu dua ratus tiga ratus. Asli. Apakah mereka satu gereja? Orang Katolik ya? Asli. Yang memandang. Firman Tuhan berkata kalau kau peduli atau mengasihi salah satu dari orang yang paling hina sekalipun, ya, engkau sudah melakukannya untuk siapa? Jadi jangan dia bukan orang Kristen. Coba lihat saudara-saudara kita, walaupun jauh Palestina Israel, ya, seolah mereka perhati, mereka prihatin kasih sumbangan itu, sumbangan. Tapi saya banyak 9 sumbangan itu belum nyampe. Ya. Lihat seperti kita. Saya kalau jalan pagi ada orang yang istilahnya pemulung, ada ibu yang sudah tua ngambilin botol plastik, dibuang. Saya tanya, ibu dari mana? Dari Mesir, dari Bogor. Jaraknya kurang lebih 3 kilo. Setiap saya ketemu, saya kasih rumah. Ada di perempatan orang suka cekat-cekat saya, orang yang agak kurang, ada kerja cekat saya. Jalan tiap hari, seminggu sekali lah. Saya suka jalan-jalan ke cucu saya yang kecil, dari rumah. Saya ajari cucu saya, saya video ini. Ajar anak cucu kita untuk istilahnya menjadi orang yang murah. Kita sumpacakan kasih hiduplah menjadi berkat. Saya pun berdoa semoga Tuhan jadikan hidup saya jadi saluran berkat. Kalau kita jadi saluran berkat bukan berarti kita diberkati, amin. Jangan pelit. Jadi saya katakan kalau engkau sudah memperhatikan salah satu orang yang paling hina, engkau sudah berbuat untuk Tuhan. Dan kalau kita sudah berbuat untuk Tuhan, Tuhan tidak boleh ditanggung, amin. Kalau kita sudah memberi 5, Tuhan kasih kita 10, amin. Tuhan tidak boleh ditanggung. Tuhan tidak boleh. Itu berdoa bagi Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Biarlah pagi ini terima kasih dalam kehidupan kita menjadi bagian. Saya harapkan lembaran ini jangan dibuang, bawa, renungkan satu-satu. Sudahkah kita menjadi orang yang mengampuni, orang yang mengampuni? Satu lagi saya baca tentang mengampuni. Mengampuni orang itu luar biasa. Saudara jangan pernah punya musuh. Kepahitan. Saudara dibully, saudara difitnah, saudara ditipu, jangan pernah punya kepahitan. Ampuni dia. Amin. Bisa ampuni. Saya ada ditipu orang sampai ratusan juta. Itu ratusan juta. Saya sakit. Tuhan berkati. Kita bukan diberkati, malah dipanggil Tuhan. Bagi Tuhan Tuhan. Padahal lebih mudah mesti. Ada orang yang utang saya kurang lebih 12 juta. Utang dagang. Gak mau bayar. Terakhir saya bilang, udah pindah ke Jakarta. Waduh, tambah lagi kamu pindah. Jauh. Tapi saya tetap berdoa. Berapa tahun kemudian ada orang datang dari saudaranya. Bos, ini Pak ini pernah utang sama aku. Udah notannya ada sobek-sobek bos. Udah kira-kira 10 tahun. Kenapa? Udah meninggal bos. Kenapa? Mau bayar. Kalau saudara kita itu kan kalau punya uang, kalau meninggal harus bayar. Kalau nggak dibayar tapi nggak diterima sih. Sama juga kita juga gitu. Kita juga kalau punya utang. Maaf ya. Kalau orang tua kita saudara kita, apalagi orang tua kita anaknya punya. Anaknya harus bayarin itu. Jangan masa bola, orang udah mati gak ada urusan. Ringankan beban orang tua kita yang sedang juga. Jangan ringankan. Mereka orang seberang itu datang nggak ngarep-ngarep supaya lama udah lupa. Banyak berkat kalau kita mau mengampuni. Amin. Kita juga kebaikan. Benci sama orang itu penyakit. Tuh, coba kalau kita ketemu musuh,
di toko atau di mall, wah begitu ketemu, letak jantungnya bertambah, dek, belajar di situ. Orang ibu gua tuh 20 juta, singkat modal, saya cek sudah dulu, disumpahin. Hati-hati dong. Apa yang kita tabur kita tuh, kalau kita sumpahin orang, sumpah itu balik. Kalau kita berkati orang, berkati itu balik. Ada orang pernah nyakitin diri saya berkati. Nah itu berkati balik. Luar biasa. Amin. Terima kasih. Dalam kehidupan kita. Jangan pernah punya kepahitan. Apapun mereka yang sudah membuli, mengecewakan Bapak Ibu, dan itu lepaskan. Karena firman Tuhan berkata pembalasan itu haknya siapa? Tuhan. Amin.